hadis itu fada'a bin nar fa ahraqaha. Itu elit Quraisy setelah Nabi. Itu yang membakar. Yang kemudian setelah itu kemudian kebijakannya apa? Kebijakan untuk melarang penulisan hadis itu kemudian menjadi sebuah kebijakan penguasa. Karena itulah kemudian ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Aktub kulla syai'in min Rasul, fanahatni Quraisy." Siapa yang nahatni Quraisy itu? Itu kata-kata Abdullah bin Amr. Nah, situ tidak disebutkan fanahatni Quraisy. Siapa Quraisy yang melarang Abdullah bin Amr? Nah, dengan metode abduktif yang saya pakai di sini, saya mencoba untuk mencari siapa itu Quraisy yang melarang. Nah, ketika kita bicara Quraisy pada zaman itu, tentu konotasinya adalah para elit Quraisy. Itu kan? Elit Quraisy. Elit Quraisy yang berkuasa sepeninggal Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi terkait lagi ini memang terkait urusan pemimpin Islam khilafah setelah Nabi. Jadi di situ, Prof. Jadi elit Quraisy itu yang saya ada di sini semuanya. Nah, kalau itu kembali ke yang tadi juga saya tanyakan di dan yaitu tadi. Yeah. Maka harus diperjelas memang aspek dari yang digunakan dalam menulis disertasi ini. Yeah. Kalau tidak, tetap judulnya begini, memang kemudian terkesan sekali bahwa ini penuh dengan bias. Karena misalnya kita bayangkan Ahlus Sunnah ini kan mayoritas, hampir mungkin 80% ini Ahlus Sunnah. Apakah bisa Anda bayangkan bahwa Ahlus Sunnah itu semua adalah orang-orang yang hanya mengikut secara pasif? Tidak mungkin. Mereka pasti punya reasoning kenapa mereka tidak sepaham dengan pahamnya Syiah, paham yang menegasikan tiga kalimat. Nah, menurut pemahaman Anda bagaimana? Ya, karena problemnya pada teori adalatus sahabah, keadilan sahabat, ini problemnya di situ. Karena itu kata Prof. Kamarudin juga Pak Fuad Jabali, ini perdebatannya perdebatan sekuler yang tidak berujung pangkal dari sejak zaman dulu. Nah, perdebatan sekuler itu bahasa Turkinya bulat gitu, Prof. Perdebatannya enggak berujung pangkal. Ya, sahabat adil, iya sahabat adil. Kalau itu kemudian apa yang berasal dari sahabat harus kita jadikan sebagai referensi hukum. Sekarang bagaimana kalau seandainya sahabat itu minum khamar misalnya? Bagaimana kalau sahabat itu mencuri misalnya? Iya, walaupun mencuri tapi tetap mencuri itu kan perilakunya dia, tapi terkait dengan riwayat kan dia masih dianggap adil. Itu problemnya di situ. Problem adalah sahabat itu. Yang ini saya coba untuk melihat kembali dengan argumentasi saya melihatnya kepada sosiohistorisnya. Oh, ini asalnya karena konflik politik. Nah, teori itu kemudian muncul apa? Kalau kita lihat teorinya Max Weber kan bahwa the founder of religion is not responsible for the formulation of situation. Ini kan teori adalah sahabat kan munculnya setelah 300 tahun, setelah 200 tahun. Tidak serta-merta ketika terjadi konflik antara satu sisi Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Terjadinya ke belakang sana. Setelah kemudian dirumuskanlah oleh orang-orang ahli hadis, bahwa kalau begitu sudahlah kita wa majara bainas sahabah nasqutu anhu bisa tuhum qatuwiyat atau segala macam itu muncul karena itu. Nah, karena itu ketika tadi jawabannya kalau Sunni ya itu Sunni Syiah bagi saya itu sudah produk daripada sejarah. Karena kita tidak bisa menafikan orang untuk menjadi Sunni karena lingkungan dia adalah lingkungan Sunni. Sebagaimana kita bisa menafikan orang untuk menjadi Syiah karena lingkungan dia adalah lingkungan Syiah. Sebagaimana kita bisa menafikan orang menjadi Nasrani. Kenapa menjadi Nasrani? Nah, saya mencoba untuk menawarkan sebuah solusi alternatif dalam konflik umat. Bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia. Bangsa semua orang beragama dari keturunan tradisi Ibrahim. Sudahlah, itu konflik masa lalu itu. Kenapa enggak kita menuju masa depan saja? Bahwa kita semua umat manusia itu harus tunduk kepada anak Tuhan, keturunan Nabi Ibrahim itu. Itu saya Tapi akan dicapai kalau objektivitas tetap terjaga. Iya. Bias dihilangkan dan itu akan tercapai misalnya dengan menambah mensejajarkan secara seimbang antara argumen yang dari yang mendukung itu dan yang menentang. Tapi di sini misalnya kita tentu tahu kenapa kok Ahlus Sunnah tetap
tetap mengagungkan para sahabat, bukan hanya Sayyidina Ali Syiah. Alasannya. Nah ini kalau itu muncul akan lain jadi. Akan lain. Misalnya kalau Ahlussunnah, nanti kata Sayyidina Ali itu menerima wasiat bangsa. Kenapa beliau berbaiat juga kepada Sayyidina Abu Bakar? Kenapa dia juga menyerahkan putrinya dinikah oleh Umar? Kalau Umar itu sahabat yang tadi itu yang Anda katakan sebagai tidak adil dan sebagainya. Nah, dan kalau memang sepenting itu, mengapa dalam kekhalifahan yang tiga itu Sayyidina Ali kok juga taat dan kemudian bahkan tidak takim dengan Muawiyah, itu menerima. Kenapa tidak memperkuat itu memang belum pernah. Nah, ini bisanya saja seperti itu kalau itu muncul, maka kemudian akan ada perbandingan yang seimbang. Ini ada problemnya. Oke, Prof. Karena itu boleh saya jawab. Karena itu saya angkat tadi. Ini problemnya adalah Islam kultural dengan Islam politik. Tidak masalah. Ini masalahnya kita khilafah itu jabatan politik atau jabatan agama. Nah, kalau Syiah akan menganggapnya apa? Bahwa setelah Nabi harus ada seorang yang punya posisi setelah Nabi. Kalau khalifah, kalau Nabi diangkat berdasarkan pada nas petunjukan, maka penggantinya juga harus ditunjuk, kan seperti itu. Nah, problemnya di situ. Nah, Ali menyadari, sudahlah ini masalah politik, masalah ini dia tidak mau membantah, tidak mau segala macam. Kalau apa? Dan itu saya sebutkan di disertasi ini, sekiranya Ali mendapatkan 40 seorang pembantu penolong, dia akan merebut jabatan itu. Tapi kan tidak. Akhirnya kemudian apa? Ya sudah, ini jabatan seperti istilahnya seperti Gus Dur. Tidak apa Gus Dur dilengserkan dari jabatan presiden. Tidak apa-apa, walaupun secara dengan aksi-aksi politik segala macam. Gus Dur sebenarnya kan bisa mau aja melawan, tapi yang terjadi akan seperti Mesir. Itulah makanya saya sebutkan Gus Dur itu adalah penganut Islam kultural, sama dengan Ali adalah penganut Islam kultural. Saya jawaban di situ di disertasi ini. Silakan berikutnya. Profesor Dr. Syahdan bisa langsung awal. Silakan. Ya, terima kasih. Saya yang kecil-kecil saja. Pernahkah Romo Bengkes bertanya kepada ayahnya, apa sababul wurud memberi nama Muhammad Batul? Pernah enggak terlintas gitu? Mungkin dia terbaca hadis Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuhan. Ya itu Bro, karena baca hadis itu Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuhan. Oke, nah saya terus sedikit. Ya, yang kedua, saya baca ya masih banyak yang nggak teliti saudara. Tahun wafat masih banyak, ayat pun sama. Nah, kita namanya kritik ya, mengkritik gitu. Ini ditemukan di sini banyak itu. Diterima atau memang ada atau tidak ada? Ada di ayat ya. Alam ya'tihim, ini kan lam ya'tihim itu. Ya, di halaman 31. Hanya itu. Ya, alam ya'tihim kemudian kadzdzaba ashabul aikati al mursalin itu. Hanya itu. Ya, saya temukan itu. Yang lain mana? Oh, itu. Di ayat innama yuridu syaitanu ayyufi'a bainakumul adawata an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Kalau ada Quran lain enggak tahu saya. Yang jelas ayat itu ayyufi'a bukan Oke, Bro. Ya. Oke. Imam Suyuti itu wafatnya 911. Bukan 997. 997, 911. Tertulis itu halaman 37. Oke. Lihat itu 997. Yang benar 911. 911. Iya, 911. Iya. Yang lain lagi. Terus ada tempat kota namanya Asafan. Yang benar Asfan. Oh, Asfan. Bukan Asafan. Asfan. Iya, berapa kilo menjelang masuk Makkah itu? Ya, sebelah kiri ada kota kecil itu namanya Asfan. Asfan. Ya.
Karena nggak ada itunya bang, nggak ada jabar-jabarnya, jadi saya bacanya asafan, asfan. Ya itu makanya tadi dicari, kan ada jamur buldan, yang putih itu kan di sana jamu asafan atau osfan atau asfan. Asfan. Jadi di mana? Oke. Ya kan? Iya. Ya, di fathil ain, wasukun sin, ada itu. Iya. Ya, itu namanya ilmu dhabt. Ya. Oke. Dhabt asma'il buldan. Oke. Tadi ada beberapa analogi yang saya lihat itu ma'al farid. Menyamakan Gus Dur dengan Sayyidina Ali. Jadi dari aspek usulul fiqh itu ma'al farid. Walaupun yang ma'al farid itu lah yang terjudi. Nah, bisa. Kemudian yang kedua tadi, Muhammad Mustafa Al-A'zami, karena dia tinggal di Saudi, Wahabi. Nah, benar itu. Ya, hati-hati, Anda sebentar lagi doktor. Bicaranya harus yang teliti, harus ada bukti ilmiahnya. Ya, jangan langsung karena orang tinggal di Saudi dia Wahabi. Nah, benar itu. Ya, dia mau dikasih warga negara karena keilmuannya adalah ilmu hadis, bukan karena kewahabiannya. Ya, beda itu ya. Iya, oke. Saya mengingatkan saja itu sebagai promotor gitu. Yang kedua, saya nanya, mana ada? Adalah, oke. Adalah kalau dalam kriteria ilmu hadis kan bahwa dia harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu akan merusak muruah dia itu akan merusak keadalan itu dalam ilmu hadis kan. Enggak, rinciannya itu ada murtika bil kabair, ada mulisra bis sarair, al-istiqamah fi husnul khuluq. Ya kan? Salamah min al-fis, baru ada min qawalim. Bukannya qawalim muru'ah yang dicari, bukan di atasnya itu dulu. Qawalim muru'ah kan di bawah. Ya. Saya tambahkan ini Prof, di Ibnu Mubarak kan. Salah satunya kan wala yashrab hadzal syarab, dalam tanda kurun ai an-nabid. Di Ibnu Mubarak menyatakan itu. Saya maunya di situ. Ya. Jadi kita menilai adalatus sahabat itu qabla islamihim atau ba'da islamihim. Qabla wa ba'da? Enggak. Oke, Prof. Tapi kan ini ada hadis al-Islam yahdimu ma qabla. Oke. Yajubu ma qabla. Begitu dia Islam, selesai. Jangan diuti-uti lagi, dia sudah posisinya sudah beda dengan negara sebelumnya. Oke. Maka Pak Didi tadi katakan ini, Umar bin Khattab masih saja dia mabuk-mabukan sampai akhir. Enggak. Kata-katanya kan seperti saya katakan wala itu. Indama tu'ina Umar fa'utiya bin nabid fasyaribahu. Kata-katanya seperti itu. Iya. Kalau sudah nabi itu mukhtalaf. Nah, kemudian yang disepakati itu khamar. Ya, kemudian saya Oke. Kalau dia muttakhidha min ghairi asirina itu yusamma nabidan. Itulah mahallul khilaf bainal fuqaha. Oke. Karena itu saya ambil sini kan kata-kata Ibnu Mubarak wala yashrab hadzal syarab, kemudian tanda kutipnya nabid. Iya. Kata Ibnu Mubarak seperti itu. Mubarak bukan faqih. Ya, dia tidak termasuk dalam apa. Maka di sini mungkin perlu dibaca lagi karyanya Az-Zahabi. Siapa yang berhak mentadrij dan mentahdid? Ada orang-orangnya. Ya kan, punya dzikru man yu'tadu qawluhu fil jarh wa ta'dil itu ada. Al-Aqdawi juga ada, Pak. Iya, jadi harus selektif itu kan. Iya. Nah, yang kedua, pertanyaannya lima. Tasbutul adab. Tahwidul adalah bi al-amal alladhi yukhrij al-amal alladhi yufsid al-muru'ah. Tasbutul adalah itu pertama bitansis. Yang keduanya bisyuhrah. Bitansis atau bisyuhrah. Jadi yang mutasinya nanti kita lihat lagi gitu ya. Jadi bitansis, bisyuhrah
syuhra. Jadi kalau secara das, jadi tidak ada qila wa qala an fulan, tidak ada. Kalau dia tidak menyaksikan itu, tidak tahu betul siapa dia yang sebenarnya, itu tidak ada ulama jarh wa ta'dil memberikan komentar. Nah, maka ketika dia tidak memberikan komentar, diberi apa penafsiran yang berbeda. Misalnya sakata anul Bukhari. Sakata anul Bukhari. Iya, itu etika dalam ilmu hadis. Sebetulnya Imam Al-Bukhari mengatakan huwa dhaif. Maka sakata anul Bukhari bermakna dhafahu. Iya, jadi ada etika gitu. Jadi dalam menulis juga harus ada apa? Harus ada etika gitu. Ya, kata Az-Zahabi juga seperti itu, Pak. La yajtami isnani min ulama'i hadza sya'ni ala tawthiqi ad-dhaif atau ala tad'ifi thiqah. Itu yang kemudian menjadi problem, kan. Oke, di halaman 39 ayat surah Al-Fatah, id yubayyi'unaka. Ya. Id yubayyi'unaka. Di sini ditulis yubayyi'unaka bil mudhari'. Kalau dia mudhari' berarti ada kelanjutannya, mustamir, kontinuitas. Ya. Itu betul. Ya, saya artikan seperti itu, kan. Makanya enggak, karena kan yubayyi berarti kan baiatnya itu harus ada kontinuitas. Ada itu sudah berubah dia. Kalau ada mudhari' sesudahnya idza, itu berarti dia bimakna mau. Kalau dia idza ma'mari, makna mudhari'. Ya, itu harus dibaca itu. Qawaid ulum tafsir itu. Jangan salah itu. Saya di sini saya coret. Nah, benar itu penafsirannya tidak benar. Ya, ada qawaidnya itu. Ya. Nanti diperbaiki. Kemudian ada lagi kata-kata itu kunna nakrahu kitabatal ilmi Illa akrahana haula ilma. Di situ tertulis kunna nakrahu kitabatal ilma. Nah, benar itu kan? Iya. Enak kan tinggal belajar di kontornya. Enggak, itu ya. Itu tapi kan bisa misalnya isim itu yang dia ya'mal amala fa'ilihi kan. Ya, kita batal ilmu. Oke. Tidak ada kita batal ilmu. Nah, ada itu. Oke. Ya, kecuali ada buku khusus lagi saya tidak tahu. Oke lah. Kemudian ada satu teks yang halaman 87, Arabnya panjang, di bawahnya kecil. Apa itu terjemahan? Saya baca, enggak terjemah. 87. Nah, saya bisa juga baca bahasa kecil ini. Coba lihat ya. Iya. Bukan terjemah itu kan? Ya, saya coba ya. Enggak, jangan coba itu kan bahasanya. Jelas itu bukan terjemah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bil tasarruf oke lah. Oke. Bil tasarruf juga harus bil Arabiyah, jangan bil Indonesia orang kan. Oke. Iya. Oke. Oke, terakhir. Kalau saya besar-besar lah. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Iya. Dan di situ ada kurangnya terjemahnya. Wa idh tala Ibrahim. Halaman 126, coba dilihat. Sebelah kiri. Iya. Dan apa itu? Dan wa idh tala, dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Itu terjemahan dari mana? Apa terjemahan bahasa Indonesia? Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat. Dan dalam tanda kurung ada ingatlah. Dan Ingatlah ketika. Iya. Nah, saya tanya, ida di situ itu posisinya apa dalam ilmu nahwu? Sehingga ada dalam kurung ingatlah ketika gitu. Ingatlah gitu kan? Dan ketika tidak dan ingatlah gitu. Itu dalam ilmu nahwu apa itu? enggak paham. Enggak paham saya, Pak. Enggak ngerti, Pak. Belum nyampe waktu di kota. Belum. Di situ diartikan ya namanya zarfu zamanin mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu udkur hina udkur waqta. Maka terjemahannya dan dalam kurung
Ingatlah ketika. Jadi dalam kurung itu dia tidak masuk dalam teks ayat itu, tapi masuk dalam terjemahan gitu. Iya. Iya. Nah, pernah tidak membaca Abu Bakar itu afdhalu min Ali? Pernah saya baca pernah? Tulisan siapa? Enggak, hadisnya kan ada itu. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya buku. Ya, Iya. Abu Bakar ala Ali. Iya. Iya. Saya belum. Tidak benar kalau orang. Iya. Kalau kitabnya saya belum baca, Prof. Kitab itu. Cuma memang ada hadis-hadis yang mengatakan seperti itu. Iya. Gitu kan? Oke lah, hadis-hadis mengatakan seperti itu. Oke lah, saya sebagai promotor mengucapkan selamat. Ya, tapi tetap dalam posisi catatan-catatan tadi itu. Iya. Ya, Indonesia hebat bukan Islam kultural. Ya, karena saya di dalamnya saya tahu betul. Kalau saya tidak muncul gitu, ya, jadi saya di dalamnya. Jadi saya tahu tidak seperti itu. Ya, jadi dibuanglah yang sifatnya tadi itu mendoktrinasi, mengapa? Ini karya ilmiahnya murni dia. Iya. 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 Ya saya membimbing yang begini ini sudah banyak. Setuju saya mahasiswanya kritis, tapi jangan berlebihan lagi. Ya Muhammad Zain itu saya yang bimbing. Oh, iya. Dari S2-nya, S3-nya saya yang bimbing. Bagus. Cuma bahasannya halus. Ya kita dalam ilmu kan harus diajarkan etika. Ya etika itu menyampaikan sesuatu dengan bahasa ilmu, ya bukan dengan bahasa apa gitu. Bahasa jalanan gitu ya, bahasanya tidak demikian. Oke. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan saudara menjadi bab yang sebenarnya. Ya. Terima kasih Profesor Adil Hussein. Berikutnya adalah Profesor Dr. Mas Burafil. Yang saya sendiri. Ini saudara diminta untuk memperbaiki sesuai dengan permintaan penguji tadi ya. Dan memang di kemudian hari nanti saya baru 2 kali menguji ini dan saya punya kesimpulan ini nanti kalau sudah masuk di ujian terbuka jangan ada seperti ini tadi karena ini ada bermasalah baik dari segi penggunaan bahasa maupun dari penggunaan analisis dan sumber-sumbernya sangat bermasalah. Judulnya ini Al-Mu'awiyat ini juga tidak lengkap. Ini kayak dengan judul disertasi Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti itu kan? Pancasila ideologi bangsa. Apa yang mau dijelaskan dengan judul itu? Jadi itu enggak lengkap juga. Nanti diperbaiki. Karena hadis-hadis ini kan sama dengan itu ya. Jadi begitu juga di dalam pengambilan sumber-sumber ini tidak seimbang ya. Ini memang banyak sumber kalau isinya sih sama dengan Kashful Asrar ini. Banyak yang seperti itu. Sahabat-sahabat lain selain Ali yang 3 itu adalah orang-orang pembohong. Nah, kalau saudara sebagai seorang akademisi mestinya bukan kritis, mestinya bukan pemihakan. Kalau bedakan ya antara pemihakan dengan kritis. Kalau ini pemihakan. Kalau kritis itu semua pihak dikritisi masing-masing. Sehingga ini memunculkan memang yang dalam bentuk ini semua sahabat itu adalah salah dan semua adalah ada secara masif. Semua buku-buku yang di hadis-hadis yang dikemukakan oleh yang berlubang dibakar. Ini kan suatu kesimpulan yang tidak akademis seperti itu. Jadi kalau ini sebagai buku dakwah Syiah, nah ini boleh. Tetapi kalau buku sebagai buku akademik itu harus diperbaiki. Penggunaan bahasa, penggunaan literatur sumber-sumber yang independen. Begitu juga misalnya ini misalnya Golsir ya, dengan Al-Zami misalnya. Golsir pun tidak mengatakan semuanya adalah bohong, tidak. Bahwa di sana ada unsur yang mogok itu ada. Dan dalam sejarah hadis itu ada takdir dan takhrijat yang luar biasa. Tapi kemudian disimpulkan bahwa ini adalah semua adalah bohong, semua tidak adil. Itu kan bukan seperti itu.
Itu distorsi, itu bias. Mestinya ada sebutkan ini loh, yang kritikal di sini ini adalah yang hadis-hadis yang tidak benar karena itu adalah maudhu. Tunjukkan ada yang maudhu. Jadi kamu tidak menjudge semua adalah itu semuanya bohong gitu ya. Ini di akhir ini. Ini di akhir itu tidak mungkin namanya bentuk seperti ini. Ini dengan nada puitis ya. Dengan nada puitis sekali ini saya tadi itu. Tapi kemudian ini bukan akademik. Ini ada provokatif malahan ini. Ya. Coba dibaca, saya akan baca semuanya. Saya baca jadi ini. Yang tadi di belakang, yang bawah ini dari akhir ternyata ini. Dengan dukungan struktur dan infrastruktur kekuasaan yang dimiliki, hadis-hadis tersebut disebarkan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menjadi global. Nah ini jadi pertama adalah kaitan dengan judul. Saya pikir untuk menghindari nanti perubahan yang banyak. Jadi kalau itu mau tetap judul seperti ini atau misalnya kritik terhadap hadis politis utama sahabat itu boleh, tetapi perkiraan saya 50% Anda harus berubah menjadi buku akademik, bukan buku apa namanya buku ideologis. Tetapi kalau mau mengurangi agak sedikit, Anda tadi saat ditawarkan dalam perspektif Syiah itu Anda tidak terlalu berat nanti seperti itu. Tetapi bahasanya tetap saja, bahasanya adalah bahasa netral, bukan bahasa yang memihakkan. Ini sudah mudah sekali. Itu bukan bahasa kritis tapi bahasa memihakkan. Ini bedakan ya. Saya sendiri kadang-kadang jadi dai juga, kadang-kadang jadi mubalik juga. Itu posisi yang dikatakan mubalik berbeda dengan ketika kita presentasi akademik. Ketika saya menulis di Kompas dengan saya menulis di Republika juga agak berbeda. Jadi kata posisinya berbeda juga. Jadi itu ya. Jadi ini yang saya minta dari saudara-saudara untuk memperbaiki itu tadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Apakah perbaikan mau besar atau perbaikan kecil, tetapi apapun bahasanya adalah bahasa akademik. Tadi juga saya mengatakan bahwa bahasa akademik saja nggak usah alih salam atau Allah itu nggak usah dipakai. Itu untuk seperti itu. Kalau saudara ingin senang dengan adanya kedamaian toleransi, ya tidak dengan bahasa yang seperti ini. Ini justru memicu perlawanan pertentangan. Ini bahasa-bahasa yang seperti terakhir ini menuduh bahwa hadis-hadis itu dengan struktur yang baik yang mendukung khalifah itu diambil, semua yang salah itu ini justru menimbulkan perpecahan, menambah perpecahan. Padahal sekarang perpecahan ada di Yaman kan itu. Sama juga Houthi. Ya ini boleh kalau berbicara ini karena masih dalam konteks bukan tadi ya, bukan dalam aliansi tadi ya. Houthi itu tadi karena 20%, 25% itu sangat mendukung toleransi di Yaman. Tetapi justru dia sendiri yang melakukan kudeta. Nah ini satu kenyataan. Jadi jangan kemudian ini saya melakukan kudeta dalam rangka untuk mewujudkan kedamaian. Seperti saudara, saya ingin mewujudkan kedamaian dunia dengan menulis ini. Nah, itu jadi salah tingkat, bukan salah tingkat, salah persepsi antara kedamaian dengan tulisan. Nah itu saja nanti dari saya. Ada silakan mau menjawab. Oke. Karena kesimpulan seperti itu dari mana saya ambil dari surat yang dikirim oleh Muawiyah di dalam Syarah Nahjul Balaghah. Itu kan saya sebutkan di bab awal, kemudian saya ambil lagi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Bagaimana bukan kesimpulan pembahasan. Ya kesimpulan pembahasan. Tapi kan dari kesimpulan itu saya ambil dari surat yang diedarkan oleh Muawiyah, dari riwayat dari Zubair ibn Bakar. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Syarah Nahjul Balaghah disebutkan di situ bagaimana Muawiyah membayar orang-orang untuk menciptakan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat untuk menandingi banyaknya riwayat tentang keutamaan Ali. Karena Muawiyah sendiri tidak bisa untuk menandingi keutamaan Ali. Bagaimana dia seorang Tolik, Ibn Tolik, Bainatul Laqa'i Makkah. Dia tidak bisa menandingi keutamaan Ali. Akhirnya kemudian apa? Untuk menandingi keutamaan Ali, dipromosikanlah otoritas sahabat. Itu bahasa saya. Otoritas sahabat dipromosikan. Bukan hanya persoalan keutamaan saja. Ini persoalan secara lebih mendasar. Karena ada pemahaman di sini bahwa hadis yang ada sekarang ini adalah penuh kepalsuan. Karena itu disebarkan oleh pendukung-pendukung khalifah. Karena disebarkan oleh para sahabat.
Oke. Ini saya jadi ingat ketika saya membaca Rasul Asrar kan itu. Seperti itu. Karena itu kemudian kenapa kita nggak coba melirik untuk hadis dari sumber lain? Karena itu kan saya di terakhir kan saya sebutkan kita ambil hadis dari sumber lain selain sahabat yang bermasalah itu. Ya, oleh karena itu ini harus ditulis menurut siapa sih ahli. Oke. Jadi kalau akademik harus balance. Oke. Anda melihat sumber hadis yang jadi bukan berarti mengkritik kata Pak Smito tadi yang beda. Itu kemudian saya bilang beda, saya ngambil salah, tidak. Ada norma-norma akademik. Ketika orang mengkritik itu harus balance. Okay. Itu yang sumber lain ada sumber ini. Kita analisis dan kita pilah-pilah, tidak berusaha ini kemudian seperti itu. Okay. Saya kira saya karena nggak membaca yang disebutkan oleh siapa Fuad maupun Amin itu, sama Amin Kamaruddin Amin. Ya. Nah, saya kira juga tidak absolutis seperti itu ya. Jadi menurut saya kira tidak, ya pasti ada yang memilah-milah. Ini loh masalah ini. Ya saya kira Azami itu sangat bagus tulisannya itu ya, bisa melawan mengkritik Al-Sir itu dengan sangat bagus itu. Ya oke, jadi nanti sekali lagi target yang saya sampaikan tolong diingat-ingat itu untuk perbaikan, apakah mau perbaikan kecil atau perbaikan besar, ya silakan. Yang jelas ini adalah kerangka akademik. Ini hilangkan seolah itu dari luar. Kita bukan seolah-olah, saya juga sama ketika saya menulis, karena saya alumni di Jerman, kemudian saya juga postdoc dan mengajar juga di Amerika. Saya bisa membedakan mana yang kerangka akademik dan mana yang kerangka dakwah. Pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji telah selesai. Tim penguji selanjutnya mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi Dr. Diskurs. Yuk kita mulai mengadakan sidang untuk menentukan hasil ujian promosi. Tolong lanjutkan hadir bersama saat ini. Sudah beres ya? Sudah beresnya? Sudah beres.